Puji bagi nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi saya ucapkan buat kita semua. Kita bersyukur pada pagi hari ini, pagi hari yang indah Tuhan telah berikan kepada kita semua. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Mari buka hatimu saat ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa mengucap syukur Tuhan. Pujian syukur kami panjatkan kehadap hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang malam Tuhan. Engkau telah memimpin kami bahkan sepanjang minggu ini Tuhan. Penyertaan-Mu kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini bukan karena kami melihat apapun Tuhan, bukan karena kami mau menjalankan program kami, tapi kami, satu kerinduan kami Tuhan, kami mau datang menjumpai pribadi-Mu Tuhan saat ini. Kami menyatakan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami buka hati kami, haleluya, amin. Mari saat ini nyatakan syukur-Mu kepada Tuhan. Bersyukur buat kasih Tuhan. Bersyukur buat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Bukan dengan kuat gagah kita boleh ada sampai saat ini, tapi semata-mata karena kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Sangat ku cinta setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Lebih lagi sama-sama katakan bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan pernah kami ragu, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Katakan sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku
bersuka Pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan bersuka di hadapan-Mu. bukan minum airmu bagai Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus, Kau sangat ku cinta. Dengan lembut, nyatakan di hadapan Tuhan. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan Kau sukacita kami air-Mu bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. katakan oh Yesusku. Oh Yesus, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kasih Tuhan, banyak tangan syukur di hadapan Tuhan. Saat ini kami bersama dan dengan kekuatan kami lebih dari segala apapun. Kami menyatakan Engkau dahsyat Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat penyertaan, buat kasih-Mu Tuhan. Mazmur bagi Tuhan saja, mari menyembah Tuhan. Rasakan Tuhan
kehidupan kami Tuhan. Berbagai macam pergumulan, berbagai macam persoalan kami hadapi. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan jalan keluar buat kami. Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami Tuhan. Tiada lain selain Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan kami yang setia. Kami percaya Tuhan, di setiap kami Tuhan, kami nyatakan syukur kami Tuhan lebih dari segala apapun itu Tuhan. Kami nyatakan kami menyatakan segala kemuliaan bagimu Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. segala hormat, Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala lebih lagi di hadapan Tuhan yang akan pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanya
tujuan kami mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biar kiranya di dalam doa pagi kami ini, sarapan pagi kami bersama ini, kami dikenyangkan oleh firman Tuhan, kami disukakan, kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami sudah mengungkapkan isi hati kami melalui pujian penyembahan kami. Sekarang kami membuka hati dan pikiran kami untuk kami mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, untuk kami mendengarkan perkataan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya kerajaan Allah yang terlaksana di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk semuanya. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita dalam ayat yang kita sudah bagikan bersama, Nehemia 1. Oke, baik. Nehemia pasal yang pertama, ya, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Nah, kita akan baca secara berganti-gantian. Dimulai dari Dimas, silakan. Ada, oke, kasih mic-nya. Ya, ganti-gantian ya. Dimas ayat 1, terus ayat kedua Erli, dan terus begitu lanjutnya sampai habis. Silakan. Coba bawahnya. Coba. Nehemia pasal 1 ayat 1 dengan judul perikop riwayat Nehemia bin Hakhalia. Ayat yang pertama, pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Yang kedua, Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami, orang Israel, telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. kasih naik kameranya. Nah, Anjas. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Amin, amin, amin. Baik, selamat pagi. Shalom. Ya, jadi ini sebuah cerita mengenai seseorang yang adalah juru minuman. Nah, kalau kita bicara juru minuman jangan bicara langsung mabuk ya, bukan ciu ini.
Ini juru minuman raja. Juru minuman raja itu, jadi raja itu kalau di zaman itu punya namanya juru minuman yang khusus memang. Yang pertama dia yang meracik, lalu kedua dia harus coba duluan di depan raja untuk menjamin bahwa tidak ada yang ngeracunin dan lain sebagainya. Nah, ini juru minuman raja. Jadi posisinya adalah itu waktu itu hampir sama dengan zaman sekarang itu staf ahli ya. Staf ahli presiden gitu ya. Dia tidak masuk dalam pemerintahan tetapi dia selalu di dekat raja. Nah, silakan bagi teman-teman yang ada yang mau menyampaikan apa yang didapatkan begitu kita mendapatkan cerita ini. Ini kan doa Nehemia bagi orang Israel. Tapi sebenarnya ada sebuah makna yang lain di dalamnya. Jadi kalau kita bicara tentang Nehemia waktu itu ada di marketplace. Karena di ayat yang terakhir dikatakan apa? Ketika itu aku juru minuman raja. Ya, bukan dikatakan di sana ketika itu aku adalah seorang imam. Tidak, tetapi ketika itu aku adalah juru minuman raja. Nah, silakan. Ada teman-teman yang mau berkomentar? Silakan. Semalam sudah dibagikan. Tinggal sekarang kita ulik sama-sama. Monggo, silakan. Tirsa, silakan. Kasih naik dulu. Nah. Baik, terima kasih. Di sini yang saya dapatkan itu mungkin ada di ayat yang keempat. Oke. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Seperti yang kita tahu, yang tadi sudah dibilang juga sama Kak Esra, bahwa Nehemia ini dia adalah seorang juru minuman raja pada saat itu. Di sini yang sangat menarik kalau kita bahas tentang Nehemia, kita lihat sikap pertama apa yang Nehemia lakukan ketika dia mendengar berita mengenai bangsa Yerusalem. Walaupun dia jauh dari dia punya bangsa, tetapi dia memiliki rasa empati dan dia ini adalah seorang pendoa. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Nehemia saja yang pada saat itu bukan melayani Tuhan sebagai pelayan Tuhan, dia saja mendasari kehidupannya adalah doa. Apalagi dengan kita yang notabene-nya adalah sebagai pelayan Tuhan. Seharusnya bukankah kita lebih dari Nehemia, dasar kehidupan kita untuk lebih lagi menjadi pendoa. Kemudian bagaimana dengan sikap kita ketika kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Yang dilakukan Nehemia pertama kali yaitu berdoa. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan, dia berlutut tanda dia menyerahkan diri di hadapan hadirat Tuhan. Lalu bagaimana dengan sikap kita? Kalau kita menghadapi masalah yang ada dalam kehidupan kita, apakah kita memilih berdoa atau malah kita menyalahkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Kalau kita tanya orang Kristen, apakah doa itu penting atau sangat penting? Pasti kebanyakan dari kita orang percaya itu bilangnya memilih bahwa doa itu sangat penting. Tapi pada kenyataannya, kenapa justru malah orang percaya itu skip doa? Mungkin karena kebanyakan orang Kristen berpikir bahwa doa itu menghabiskan waktu kita. Padahal justru sebenarnya dengan melalui doa kita itu menghemat waktunya kita. Kenapa? Karena melalui doa kita berseru kepada Tuhan, kita membiarkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga dengan berdoa kepada Tuhan kita membiarkan Tuhan bersama-sama dengan kita. Sehingga dengan Tuhan kita bisa melakukan lebih banyak hal bersama-sama, kita bisa menyelesaikan lebih banyak hal juga bersama-sama, dan itu bukankah menghemat waktu kita? Jadi sebagai seorang Kristen, terutama kita sebagai seorang pelayan, kita harus mendasari doa kehidupan kita yaitu doa. Mungkin sekian. Oke, ya. Luar biasa ini ya. Tepuk tangan dulu. Saya baru tahu ada pendeta di sini. Gitu ya. Nah, haleluya. Gitu ya, tadi saya luar biasa. Kalau di sini, kalau Salgus bilang, mana Salgus? Salgus kan duduk situ Salgus. Salgus bilangnya kita remaja Kristen. Oke, jadi diri saya itu bilang begini. Dia ini seorang juru minuman raja, tetapi berperilaku seperti seorang pelayan. Nah, kita jangan sampai kita seorang pelayan berlaku seperti juru minuman, tukang minum, ya kan kebalik. Gitu maksudnya ya. Ini paradoks yang pertama. Gitu. Di ayat yang terakhir dikatakan aku itu juru minuman, tapi bertingkah begitu mendengar kabar dia ngambil waktu untuk ngapain? Berdoa dan berpuasa. Lah kita ini pelayan Tuhan apa? Jangan sampai kita mendengar kabar yang buruk, ya kita ini seorang pelayan tetapi mengambil sikap sebagai peminum kan?
Ini sebuah paradoks yang luar biasa hari-hari ini terjadi ya. Jangan sampai kita ada masalah, bukannya kita cari Tuhan dengan berdoa dan berlutut berpuasa merendahkan diri, tetapi kita pergi cari minuman. Dengar itu baik-baik ya, jangan cari minuman. Nah, gitu. Jadi harusnya sikap yang benar adalah kita sebagai pelayan Tuhan, ada masalah, mendengarkan sebuah masalah, kita harus langsung yang pertama dilakukan dan paling mungkin dilakukan, dan ini yang paling penting nih, doa. We can do it everywhere. Everywhere ya, everywhere dulu, every time ya. Every moment. Oke, ya jelas ya. Jadi harusnya yang pertama kita lakukan, sikap doa kan tidak harus selalu tutup mata ya. Jadi even misalkan saya kan senang dengar, saya itu kalau berangkat kantor kan sering pakai headset gitu, earphone di telinga saya. Terus kalau ada nelpon ya saya tinggal kasih ginikan aja. Nah saat itu pun kalau kita dengar kabar dan kita bisa dalam sikap berdoa, meskipun tidak tutup mata, tetapi kita bisa sambil naik motor apa, kita dalam hati, Tuhan Yesus tolong buat misalkan, tolong doakan buat ini sekarang lagi kritis gini. Kita bisa doakan di atas motor. Ya, kita tidak harus melakukan ritual-ritual yang lain. Kita hanya cukup dalam nama Tuhan Yesus. Ya, namanya sudah sangat berkuasa. Nah, itu yang penting pagi hari ini buat kita semua. Nah, ya, jadi jangan sampai kehidupan kita kebalikannya. Itu ayat yang keempat. Luar biasa ya, aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Berdoa pada saat kita, banyak orang yang men-skip itu, kata Tirsa tadi ya. Saya cuma merangkum lagi apa yang dikatakan Tirsa. Banyak orang yang men-skip itu, padahal itu adalah hal yang utama. Ya. Kalau kita nanti baca di Yakobus 4, ada yang bicara gini, hari ini kamu pergi ke kota Anu, tapi ini harusnya kamu gak berkata begitu. Harusnya kamu berkata jika Tuhan menghendakinya. Nah itu sebenarnya kita ungkapkan di dalam yang namanya doa. Artinya begini, sebelum kita planning everything, you have to pray. Supaya perencanaanmu pun kehendak Tuhan di dalamnya. Ngerti maksud saya ya? Kan kita bicara ini masalah doa. Doa ini sesuatu yang dahsyat. Dahsyat dalam arti begini. Doa selain bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, doa itu sebenarnya menyelaraskan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi pada saat doa kan, doa yang dikabulkan Tuhan itu doa yang bagaimana? Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, gimana caranya supaya doa kita bukan cuma sekedar dijawab, tetapi dikabulkan adalah kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya masih ingat dulu waktu Pak Peter khotbah yang 3-2 minggu lalu dikatakan Tuhan kasih jawaban dan Tuhan mengabulkan, itu dua hal yang berbeda. Jadi Tuhan itu akan menjawab doa kita walaupun yes or no, whatever it is. Tetapi kalau kita mau Tuhan mengabulkan doa kita, maka berdoalah sesuai dengan kehendaknya. Nah, kalau kita berdoa sesuai dengan kehendaknya, biasanya apa yang kita ucapkan akan kita lakukan. Dan sebelum kita melakukan perencanaan, harusnya juga kita berdoa terlebih dahulu. Ingat ya, dari sebelum apapun itu, ya, apapun itu yang kita lakukan, kita harus memulai dengan doa. Termasuk sebelum kita melakukan itu, kita merencanakan. Kita harus berdoa. Itu supaya apa yang kita rencanakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, enggak mungkin ada manusia di sini yang tidak nggak merencanakan atau dalam melakukan suatu kegiatan. Minimal kita itu merencanakan gini. Oh, besok itu saya jam 5 saraba, pulang jam 7. Jam 7 gua tidur sampai jam 2 siang. Nah, bukan putra, bukan. Gitu ya. Habis itu jam 2 saya cari makan, buka puasa. Habis itu setelah itu saya tidur lagi sampai jam 5 saya persiapan, jam 6 saya ikut doa. Itu planning. Ya. Itu planning Anda, planning kita semua. Tapi jangan lupa di depannya kita harus berdoa. Ya, menyelaraskan apa yang menjadi keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Jadi kita supaya kehendak. Makanya karena doa itu adalah menyelaraskan keinginan kita dan kehendak Tuhan, makanya di akhir doa Bapa kami
Jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di sorga. Seperti di bumi dan di sorga, seperti itu ya. Jadi penting buat kita semua, the first react from the something is praying gitu ya. Dan jangan lupa ada puasanya juga di sini. Itu penting juga kita berpuasa. Berpuasa itu artinya merendahkan diri. Berpuasa artinya kita we don't think about eat and drink again. Kita tidak berpikir tentang makan dan minum. Kita fokusnya kita yang dituntut dalam puasa, fokusnya kita adalah Tuhan. Gitu. Oke, thank you Tirsa. Next, ada lagi? Ya, kurang lebih seperti itu ya kalau saya simpulkan. Ya, ada lagi silakan yang mau berbicara sebelum tangan saya ikut menunjuk. Ada? Marcel silakan. Baik, jadi dari ayat ini yang saya pelajari itu dari bagaimana seorang Nehemia ini, karena di sini itu bercerita tentang bagaimana Nehemia itu kembali dari pembuangan, terus dia kembali ke kampung halamannya, terus dia seperti di ayat 2 itu dia ketemu sama salah seorang Yehuda, terus dia bertanya tentang bagaimana kondisi yang terjadi di Yerusalem saat itu. Dan setelah itu orang itu pun menjawab kalau orang-orang yang di sana itu di mana bentengnya dan juga pintu-pintu gerbangnya itu sudah terbakar dan orang-orangnya itu mulai menjauh daripada Tuhan. Yang kemudian di ayat 4 itu di mana Nehemia menjadi sangat sedih dan berkabung karena hal itu. Dari perikop pembacaan kita ini ada satu hal yang saya pelajari, banyak sih sebenarnya, tapi saya tunggu dulu. Karena kalau kebanyakan nanti jam 7 Marcel doang, Dik. Jadi yang pertama itu sempat sudah dimention sebelumnya tentang bagaimana Nehemia itu menghadapi hal ini. Ketika mendengar hal itu dia berdoa dan merendahkan diri. Terus doanya Nehemia di ayat kelima itu dia berdoa kepada Tuhan. Artinya di sini itu Nehemia mengenal siapa Allah dan dia menyerahkan seluruh kekhawatirannya itu dan pengharapannya kepada Tuhan. Terus di ayat 6 ketika dia berdoa itu dia mengaku dosa juga ke Tuhan. Nehemia bilang bahwa dirinya berdosa, keluarganya dan kaumnya sama bangsa-bangsanya itu atau saudara-saudaranya itu berdosa. Jadi di sini Nehemia tidak mencari pembelaan dari Tuhan, bilang Tuhan kenapa kondisinya kami seperti ini, tapi Nehemia di situ berkata bilang memang layaklah kami orang-orang ini untuk dihukum sama Tuhan. Dan satu hal saya pelajari di sini tuh tentang bagaimana Nehemia itu peduli sama orang-orang sekitarnya, kayak dia tidak egois begitu. Kayak seperti yang Kak Esra bilang bagaimana seorang Nehemia ini menjadi juru minumnya raja yang bisa dibilang posisinya tinggi nih karena dekat dengan raja. Mungkin secara Nehemia pasti berpikir kayak ya udah sih saya mengurus diriku sendiri, jangan mengurus keselamatannya orang lain, kayak masalahmu begitu. Betul. Terus masalahku. Jadi saya tidak mau urus begitu. Tapi saya melihat Nehemia di sini itu kayak dia peduli begitu, kayak dia merasa sedih dan ikut sedih dengan apa yang dialami saudara-saudaranya yang belum mengenal Tuhan. Jadi di sini Tuhan kasih visi untuk Nehemia untuk membantu orang-orang itu agar orang-orang itu kayak kembali ke jalannya Tuhan, biar sama-sama memuji Tuhan, sama-sama untuk kemuliaannya Tuhan. Terus dalam hal itu juga dalam doanya Nehemia itu kan dia bekerja sama raja, jadi Nehemia berdoa untuk dikasih izin ke Yerusalem dalam misi yang Tuhan sudah kasih ke Nehemia ini. Dan puji Tuhan di ayat yang 11 itu di situ Tuhan jamah hati raja, terus mengizinkan Nehemia untuk pergi ke Yerusalem untuk istilahnya memperbaikilah situasi di sana, mengembalikan orang-orang di sana ke jalan yang benar. Dan di sini saya bertanya kayak ini kan orang kerja jadi juru minuman begitu, terus Tuhan kasih misi dia ke Yerusalem untuk bangun kembali
itu Yerusalem, temboknya dan juga orang-orang yang di dalam. Kayak secara dipikir kayak tidak masuk akal begitu dia juru minuman terus disuruh bangun benteng untuk tembok untuk perlindungan itu kota. Tapi di sini saya merenung kalau ketika Tuhan kasih kita hal atau berkat yang secara kita pikir itu tidak masuk akal, tapi kalau sudah Tuhan sendiri yang kasih itu dan percayakan, saya yakin dan percaya Tuhan mampukan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Biasa ya. Besok daftar ke STT Jeffrey ya. Haleluya. Gitu ya. Tadi ya menarik ya. Sebenarnya tadi sempat saya ingat kata yang disampaikan Tirsa juga. Nehemia ini punya empati. Ya, merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, Nehemia kalau tadi disampaikan yang saya tangkap dari Marcel adalah dia punya empati yang tinggi. Ya, dia bisa rasakan apa yang dirasakan walaupun dia ini sebenarnya posisinya nyaman loh. Posisi Nehemia itu nyaman, aman dan tentram. Ya, sangat mewah menurut saya, mewah ya. Sangat mewah sekali di situ dia karena dia juru minuman raja. Tetapi di tengah kemewahannya itu dia masih memikirkan bagaimana tentang bangsanya, bagaimana tentang Yerusalem dan lain sebagainya. Ini sikap yang harus kita contoh sama-sama. Yang setuju katakan amin. Bagaimana kita bisa melihat orang lain walaupun kita tidak merasakan langsung, tetapi kita bisa berempati. Nah, buat teman-teman Aser ini penting buat kita semua. Kita kemarin kan waktu fellowship kita bilang apa? Miliki empati. Sehingga waktu kita naik ke atas tangga, apa sih yang kita harapkan orang lakukan ke kita di atas tangga? Ya kan? Misalkan saya itu Kak berharap kalau saya naik tangga, begitu saya sampai di atas, saya dikasih Coca-Cola 1. Bokek kita nanti ya, Coca-Cola 1. Berikan semua orang. Tapi whatever it is, mungkin kita pengen Kak, saya itu pengen jadi Aser, kalau kita naik ke atas tangga, kita punya empati, kita langsung shalom digitukan. Bukankah itu juga kita harus lakukan kalau jadi Aser? Yang setuju katakan amin. Ya kan, karena modal penting untuk dari seorang Aser adalah perasaan empati, merasakan apa yang orang lain rasakan. Kalau empati di dalam Alkitab itu di mana? Waktu Yesus ngomong begini, apa yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan itu. Itu empati. Itu modal dasar seorang Aser, kita pelayan Tuhan. Kalau kita datang masuk ke sebuah gereja dan susah sekali mencari tempat, maka kita berharap orang lain menyiapkan tempat buat kita, betul enggak? Waktu kita datang ke gereja, kita naik ke atas, maka kita berharap ada orang yang menyiapkan tempat buat kita. Dari waktu kita naik, waktu kita sudah mulai, yang agak terlambat datang kan Asel sama Ani ya, Virgi juga dan teman-teman kan. Waktu itu langsung kita siapkan tempat, tidak bingung-bingung lagi. Dan itu kan merupakan hal yang akhirnya saya mendapat tempat kan begitu. Dan itu sebenarnya membuat orang feels comfort, feels nyaman. Gitu ya. Tetapi basicnya adalah empati. Saya lari dari situ sedikit ya. Karena kita kan ini di depan saya kan banyak Aser-Aser nih. Rata-rata kita Aser nih. Kita Aser semua. Jadi memiliki empati, memiliki orang lain, apa yang orang lain rasakan, itu adalah modal penting dasar untuk seorang Aser. Dan sebenarnya bukan hanya Aser sih. Tetapi memang di sisi situ kita harus kuatkan sebagai seorang Aser. Semua kita harus punya empati, yang setuju katakan amin. Gitu ya. Tetapi bukan hanya itu, tetapi kalau Aser ya harus memang agak sedikit lebih lagi gitu ya. Jadi penting sekali buat kita. Lalu kemudian ingat ya, yang penting juga nih, juru minuman tetapi kemudian disuruh berangkat ke Yerusalem untuk memperbaiki kondisi Yerusalem. Ini sebuah lompatan pekerjaan dari sesuatu yang dilakukan dari juru minuman, lalu nanti kemudian orang menyebut Nehemia ini sebagai seorang bupati di sana. Gitu ya, dari juru minuman jadi bupati gitu ya. Nah, ini merupakan lompatan. Jadi kadang-kadang kita begini. Ada sebuah FYP yang menarik yang semalam itu ada muncul di IG saya enggak tahu sebentar ya. Dia ngomong begini nih. Yesus itu kan dia tahu bahwa dirinya Tuhan sejak dia masih kecil. Dia sudah tahu. Tapi yang dia lakukan selama 30 tahun adalah menjadi seorang tukang kayu. Anda bayangkan,
Kamu ini raja, tahu dirimu raja, tahu kamu ini pemilik semesta, tapi menahan diri selama 30 tahun untuk menjadi apa? Tukang kayu. Jadi seolah-olah pekerjaannya itu nggak masuk dengan siapa dirinya sebenarnya. Tetapi ternyata di sana Tuhan latih dia dengan yang namanya tanggung jawab. Nah mungkin saja kayak ndak nyambung hidup kita, sama seperti Nehemia. Hidupnya ndak nyambung, juru minuman tiba-tiba jadi bupati. Saya lah nggak nyambung. Saya seorang pemungut cukai. Tiba-tiba saya ngajarin kalian semua, ya kan, selamat menjadi murid pemungut cukai, kan gitu kan. Tapi terlihat tidak nyambung, tapi ternyata di dalam sana ada sebuah persiapan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Nah, kadangkala mungkin bukan teknisnya yang Tuhan mau perbaiki dari hidup kita. Bukan teknisnya, ngerti maksudnya bukan teknisnya. Saya serius gini ya, saya di umur-umur kayak Marcel begini, Alkitab kan saya sudah habis baca. Saya pernah dalam hati saya, Tuhan ngomong apa gitu, saya bilang gini sama orang, Pak, bapak anaknya lagi sakit, bapak butuh dana, ini saya kasih uang. Tanpa dia ngomong sama saya pernah begitu. Saya bilang saya digerakkan sama Roh Kudus untuk kasih bapak uang. Dan bapak itu sakit model macam kayak nabi. Di umur saya 20 dan seperti kayak Marcel gini, saya sudah bisa begitu. Tapi waktu itu saya sudah jadi pegawai bea cukai, gitu loh. Nah mungkin yang mau Tuhan siapkan dari saya bukan di sisi pengetahuan Alkitabnya. Di umur kayak Marcel ini sudah berapa buku saya baca, mulai dari John Bevere, terus kemudian C.S. Lewis, sudah semua saya baca. Mungkin bukan hal teknis menjadi hamba Tuhan yang saya dilatih di bea cukai. Mungkin teknis dari sisi leadership, dari sisi kemurahan hati. Tahu saya belajar banyak apa dari bea cukai? Saya belajar banyak di bea cukai itu mengenai loyalitas dan royalitas dan loyalitas. Leadership saya juga belajar di sana, gitu ya. Lalu kemudian apa? Belajar humble. Karena di sana kan pangkat kan kelihatan banget, gitu loh. Kan kita pakai pangkat, jadi kelihatan banget pangkat itu. Jadi junior kita pangkatnya 8 tahun lebih tinggi daripada kita. Saya ketemu sama junior saya yang waktu dia baru masuk hitam putih, saya sudah punya rumah. Sekarang saya ketemu pangkatnya 8 tahun lebih tinggi dari saya harus 8 tahun dulu baru sampai dia. Betapa kita diajarin humble di sana. Dan bahkan saya ketemu sama orang yang dulunya kita itu bang, gimana ini ya, nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba sekarang dia jadi, mohon maaf ya, di atasan saya. Gimana kalau kita dengan ketemu? Kita diajar humble. Nah ada training ground di dalam hidup kita. Saya bilangnya training ground yang mungkin bukan masalah teknis yang itu yang kita dilatih, tetapi masalah yang lain. Entah leadership kita, entah pemahaman kita, entah apapun itu dari hidup kita yang Tuhan sedang latih. Ya sama seperti Nehemia, ya kan, dia kan turnovernya besar sekali dari juru minuman jadi bupati. Jadi bupati lagi kerjaannya apa? Lebih memperhatikan sebenarnya gini. Waktu nanti Nehemia menjadi bupati, yang dilakukan adalah membangun tembok-tembok Yerusalem. Itu kerjaan seorang siapa? Yang namanya insinyur. Tapi dia harus tahu, kemudian dia harus cepat belajar dan mulai membangun itu. Walaupun nanti dalam pekerjaannya dia dibantu dengan orang, tetapi dia kan harus kemudian belajar manage dan lain sebagainya. Nah mungkin dalam hidup kita juga seperti itu, gitu ya. Mungkin kita dibawa Tuhan ke arah yang berlawanan dengan visi yang Tuhan berikan. Tetapi sebenarnya yang Tuhan mau bentuk bukan skillnya, tetapi soft skillnya. Bukan hard skillnya, tetapi soft skillnya. Soft skill itu apa? Karakter. Ya, ada sebuah coach yang mengatakan talenta, hard skill, kemampuan bisa membawa kamu ke puncak. Tetapi yang membuat kita bertahan di puncak adalah karakter. Ya, itu dia. Oke, thank you Marcel. Berikutnya saya mau kita ke baris kedua di belakang. Siapa baris kedua di belakangnya? Valgus. Kasih dulu mic. Mana mic wireless? Satu lagi. Remaja Kristen. Harus diputar. Nah, oke. Silakan Salgus.
Cek. Jadi pada ayat yang saya dapat pagi hari ini itu ada dalam Nehemia 1 ayat 4. Masih soal tentang doa. Nehemia itu di sini dia itu adalah seorang pemimpin yang hebat, yang memiliki disiplin yang tinggi mengatur dunia dan mengatur bangsanya, di mana walaupun dalam kesibukannya membangun tembok Yerusalem, ia tetap memiliki waktu untuk berdoa. Nah, yang saya ingin tekankan di sini teman-teman, doa itu penting sekali. Kuasa dari doa itu bisa kita rasakan mungkin tidak secara langsung dalam kehidupan kita. Tapi kadang doa-doa kecil kayak yang Kak Esra bilang, kalau mungkin kita mau pergi ke kampus, kita tidak tutup mata pun kita cuma bilang, Tuhan berkati saya ingin pergi ke kampus, kiranya Engkau sampaikan dengan selamat, pulang dengan selamat. Itu pun sudah termasuk kita berdoa begitu. Ada satu quotes yang saya dapat di Instagram atau di TikTok kalau tidak salah, dibilang tembok rumah sakit itu menjadi saksi doa-doa paling tulus daripada rumah-rumah ibadah. Maksudnya di sini jangan sampai kita pemuda-pemuda Kristen itu sudah berubah, sudah beda, sudah bukan pemuda-pemuda Kristen, biar Kak Peter masih muda. Maksudnya di sini itu maksudnya itu dalam keadaan apapun yang kau lakukan itu, mau di rumah ibadah atau makan sekalipun, itu harus kau doa itu dengan sungguh-sungguh agar doa itu memang tulus dan dari hatimu yang paling dalam. Itu dari saya. Oke. Jadi intinya gini, mari kita mendasari kehidupan kita dan memulai segala aktivitas kita dengan yang namanya berdoa. Kalau misalkan kita pergi di kampus nih, orang bilang, tapi Kak, saya ini selama sekian lama ini sudah berdoa. Ya fine aja tuh, nggak terjadi kenapa-napa dan nggak berdoa nih, tapi nggak kenapa-napa tuh, ya bagus, puji Tuhan. Siapa tahu bukan doamu, doanya orang tuamu yang didengar. Nah, kita kadang nggak tahu itu, gitu ya. Kak, saya nggak pernah doa aja, tapi saya mana-mana saja. Iya, bukan kamu, tapi orang tuamu yang berdoa. Itu berapa banyak kita yang kebanyakan kita itu angkuh. Ya, dia bilang kita nggak berdoa dan fine aja. Bukan kamu yang mungkin didengerin, orang tuamu, adekmu, mungkin bahkan pendetamu, bahkan orang-orang yang banyak sebenarnya orang berdoa buat kita, tapi kita tidak mengerti. Nah, ini penting buat kita semua. Karena doa itu melintasi batas ruang dan waktu, makanya ya jangan sekali-sekali kita bilang doa itu tidak penting. Bahkan mungkin itu sangat penting buat kita. Kenapa saya bilang sangat penting? Ya gitu. Sebenarnya kita itu kasih karunia Tuhan sudah banyak. Pagi hari ini mungkin saja pagi hari ini mungkin pada saat kita perjalanan, misalkan Asel sama Ela dari Antang ya, sama Dimas ya, dari Antang ke sini, sebenarnya sudah ada yang ngebuntutin begal. Cuman tiba-tiba waktu begalnya pergi ke tempat pos dia mau membuntutin orang, dia jatuh. Dan kalau dia tidak jatuh, korbannya adalah misalkan Dimas misalkan. Tapi karena orang tuanya Dimas berdoa, Tuhan dengar dan jawab doanya. Tuhan ngomong sama malaikat, ya coba dulu kau kasih jatuh dulu itu begal sana, supaya tidak ketemu. Oh siap, komandan. Turunlah dia. Loh, ada pelayanan malaikat seperti itu, ada buktinya di mana? Di Keluaran. Waktu bangsa Israel diserang, dikejar sama orang-orang Mesir, ada pelayanan malaikat di sana. Apa malaikat itu cabutin baut-bautnya keretanya sehingga keretanya bertabrakan satu dengan yang lain. Gitu ya, dibuatnya dia kacau balau. Ya, kalau di barat kata malaikatnya itu sedang bawa kunci-kunci Inggris, dia bukain satu-satu. Lepas kok. Nah, kan begitu. Gitu, siapa tahu Tuhan juga sedang mengerjakan itu. Tapi yang didengar adalah doa orang tua kita. Ya. Makanya tanya, "Mak, sering Joko doakan kah?" Gitu kan. Hal yang baik. Orang tua kita tanya, "Sering Joko doakan kah?" Kan gitu, minimal kita saling backup sama dari doa. Apalagi kalau kita pergi rumah sakit ya kan. Rumah sakit itu doanya banyak. Saya kalau ke rumah sakit mendoakan satu orang, pasti tidak pernah satu orang. Pasti lebih dari satu orang.
Karena ada yang minta doa di sebelah sana, minta doa sebelah sana, minta doa gitu ya. Doa aja diminta, kalian gratis kasih aja kan begitu ya. Jangan Pak tolong doakan, enggak mau Kak, bayar, kan jangan. Itu bukan mencerminkan pendeta yang baik atau pemuda Kristen yang baik ya, gitu ya. Oke, ada lagi silakan, thank you Salgus. Oke, siapa lagi yang dari belakang lagi? Oh iya, kasih dulu mic yang wireless itu. Tuh. Ini simpan tameh. Cik. Ya, silakan. Shalom. Shalom. Haleluya, terima kasih kesempatannya. Haleluya. Saya pikir shalom. Haleluya, terima kasih. Mari kita angkat sebuah pujian. Mari kita angkat satu pujian. Sebenarnya dari tadi kamu bertanya deh, Pastor. Bertanya. Muka bertanya ini. Nanti Pak Peter akan menjawab ya. Oh ya, siap. Yang penting saya mau dapat jawabannya. Oke. Ini kan terkait doa kita bahas. Kita tahu kan Nehemia seorang nabi, dia memang pendoa atau Pastor. Saya ingat tadi kata-kata awalnya Pastor. Kita semua itu gini, saya mau koreksi. Kita semua itu harusnya jadi pendoa. Iya. Ya, apapun profesi kita harus jadi pendoa. Coach yang bagus ini ya. Oke. Ya. Silakan. Jadi sebagai orang percaya memang kita harus selalu berdoa atau Pastor, karena doa merupakan nafas kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi di sini yang mau saya tanyakan tadi terkait yang Pastor bilang di awal-awal, bagaimana itu kita tahu kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya ambil contoh Pastor, pertanyaanku ini dari kehidupan anak-anak muda lah, pemuda-pemuda Kristen. Ya. Kristen. Contohnya ini tuh mewakili para kaum jombloan dan jombloati. Seumpama. Tunggu sebentar dulu. Tunggu. Di ruangan ini yang jomblo angkat tangan dulu, yang jomblo jujur. Jomblo yang jomblo angkat tangan. 1 2 3. Siapa lagi? Di sini yang di depan saya angkat tangan yang jomblo. Di banyak Pak Didi. Oh. Tolong disorot ini, Kiro tidak jomblo katanya. Tolong dipasang di story kita, biar ada yang lihat. Iya. Siapa yang jomblo angkat tangan? Ini serius ini. Siapa yang jomblo angkat tangan? Angkat tangan tinggi-tinggi, jangan malu. Jangan malu. Resti apa? Oh, Kiro ada Mi. Cynthia, Asel, Ella. Ona enggak jomblo. Oh iya, Adam iya. Ini baru. Ada yang enggak mengaku. Oke, ya. Juga tahu. Itu ya, oke. Silakan. Saya lanjut pertanyaan ke Pastor. Oke, ini keresahan jomblo-jombloati, silakan. Ternyata banyak yang saya wakilkan deh. Iya. Sumpah ini Pastor, contoh kasusnya kan terkait jiku rasa, karena contoh kita suka sama seseorang tuh. Siapa kah? Siapa? Contoh Ji Pastor, contoh. Sama yang kuceritakan kok Tama. Oke. Otomatis kan Pastor, kalau kita suka sama seseorang, kita punya empati toh. Otomatis kalau bukan ada empati rasa. kalau suka sama seseorang. Oh, bukan. Simpati ya. Iya, empati itu merasakan, kalau simpati itu perasaan yang khusus berlebih, khusus terhadap seseorang. Oh, itu kalau empati Pastor. Empati itu merasakan orang lain apa yang orang lain rasakan. Oh, gitu ya. Ya, itu simpati. Kalau M3 itu kartu saya. Ya, Telkomsel. Saya Pastor. Gitulah tuh Pastor. Oke. Otomatis kalau kita mau sama dia kan sebagai anak Tuhan pasti kita doakan toh. Betul. Tapi yang menjadi masalahnya apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Sebab kita sudah kayak Nehemia berdoa sampai menangis-menangis, memohon-memohon, tapi ternyata itu bukan kehendak Tuhan. Tadinya kita berdoakan si A supaya dia bisa sama kita. Ternyata kehendak Tuhan malah harusnya sama si B, begitu Pastor. Jadi pertanyaanku curhat. Bagaimana kita sebagai orang percaya itu bisa tahu kita sudah berdoa ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ya. Contoh kasusnya sangat relate banget ya. Sangat relate banget dengan curhat, dengan kejadian dalam hidupnya sepertinya ya. Ya, oke. Anjas masih jomblo? Puji Tuhan masih. Anjar masih jomblo? Puji Tuhan masih. Oke ya, silakan ya. Silakan yang mau ini ya. Oke, Pak Peter silakan. Silakan Pak Peter tanggapin. Ini ada 2 case ya.
Gini ya, apa yang ditanyakan sama Anjar itu yang pertama doa, tapi sebenarnya yang kedua dia sedang promosi dia jomblo. Enggak, maksudnya ini dia bertanya tentang masalah jodoh. Ya, kita kan sudah pernah belajar waktu kita Fusion Crown yang 2 bulan lalu kita belajar tentang pasangan hidup. Harus direlatekan dengan di situ. Silakan Pak Peter. Jadi yang pertama menurut saya itu kita harus tahu apa itu kehendak Allah. Jadi kalau kita mau tahu kehendak Allah, kita baca di dalam Alkitab, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 28 dan 29, kehendak Allah itu sederhana. Itu tapi bukan hanya itu ya. Kalau kita baca di dalam Alkitab kita akan mengetahui yang tertulis secara eksplisit dan yang Tuhan tertulis dalam Alkitab apa yang menjadi kehendak Allah. Yang tertulis secara eksplisit adalah inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya. Siapa yang percaya ini bahwa dalam hidupnya dia pasti menikah? Yang percaya mau menikah? Amin. Angkat tangan. Yang percaya. Oh mau jadi Ya. biarawati, Asel? Oh enggak, angkat tangan gitu? Ya. Jadi itu yang saya sampaikan waktu dipercayakan untuk berkhotbah, bahwa kita harus tahu Tuhan menjawab doa, tetapi belum tentu mengabulkan. tidak semua jawaban doa itu dikabulkan oleh Tuhan. Sama seperti yang tadi contoh ya, saya berdoa untuk dia supaya dia menjadi ya. Waduh. Sebenarnya kau nembak rival ya? Oh enggak. Oke. Jadi kemarin waktu saya sama KS ikut seminar workshop untuk managing church, saya ketemu satu hal yang penting, bahwa prinsip itu tidak bisa kita gabung dengan metode. Prinsip itu adalah kita percaya bahwa Tuhan pasti mengabulkan doa, tetapi kita yang harus, Tuhan kasih kebebasan kepada kita untuk memilih siapa pasangan hidup kita, tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah itu dulu yang kita harus mengerti, bahwa kehendak Allah adalah kita percaya kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan pasti mengabulkan, Tuhan pasti menjawab doa kita. Nah, saya kasih contoh aja ya. Saya kasih contoh waktu saya memilih yang menjadi pasangan hidup saya. Sekarang ya, oke. Jadi yang pertama kita sama-sama Kristen, percaya. Tetapi yang menjadi penghalang, nggak apa-apa ya sebutin. Yes, ya nggak apa-apa. Yang menjadi penghalang itu denominasi. Oh, oke. Ternyata denominasi bisa jadi penghalang. Karismatik, yang sebelah lain. Tetapi saya punya prinsip ini. Saya memilih dia itu karena saya melihat pohonnya. Buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Bapaknya cinta Tuhan, mamanya hamba Tuhan, melayani Tuhan, hidup dari kasih karunia itu, dan semua itu saya bilang oke, saya pilih dia. Karena saya lihat pohonnya. Kebanyakan kita memilih, maaf ya mungkin bukan kita, orang memilih itu bukan karena mereka lihat pohonnya, mereka melihat langsung buahnya. Jadi satu hal yang nggak bisa ditipu itu ada buah, kita bisa lihat buah itu, enaknya ini buah, malah begitu dirasa asam. Tapi kalau kita lihat dari pohonnya, kita sudah tahu, oh ini dia hasilnya nggak akan jauh. Nah dari situ, ini kesaksian saja, ini contoh, jangan dijadikan ini sebagai patokan ya. Jadi saya diajarkan supaya waktu saya sudah lihat dan pilih dia, yang pertama saya temui itu adalah orang tuanya. Ya, kita metode sudah kita sama-sama sepakat ya. Ya jelas sebelum ketemu orang tuanya harus ada feedback dong. Saya suka kamu, saya nggak suka sama kamu, ya nggak bisa dong.
Jadi saya ketemu sama orang tuanya, setelah saya ketemu saya menyatakan perasaan saya dan saya Yang kasih tahu bersambut, kemana kita akan melanjutkan hubungan ini, perjalanan ini. Ya. Dia setuju. Nah waktu setelah setuju, hal pertama yang saya jadikan bahwa ini benar-benar dari Tuhan, itu adalah restu dari orang tua. Dan waktu saya berdoa, kami berdoa sama-sama bahwa kami akan melanjutkan ini ke hubungan yang serius. Jawaban orang tua yang pertama adalah tidak. Jadi yang saya bilang ini bahwa ada hal yang setelah sekian lama berjalan baru saya temukan ini, bahwa ada, dulu saya berpikir begini, ini pasti gara-gara denominasi. Tapi begini, setelah sekian lama saya temukan bahwa setiap orang tua pasti mau mengetahui siapa ini yang mau mendekati anaknya. Siapa nanti yang akan mau menjalani hidup bersama anaknya, apalagi kita akan menikah dan seterusnya dan seterusnya. Dan pada waktu itu akhirnya saya nggak bilang, wah berarti ini bukan dari Tuhan. Tidak, saya tetap berjalan seperti biasa. Apa yang kami sering kalau dia pergi kerja, karena kita searah, saya sama-sama jalannya, berangkatnya. Nggak searah juga diarah-arahin sama ya, kalau waktu itu. Jadi saya antar dan baliknya juga kita sama-sama. Nah, setelah sekian lama, nggak lama sih waktunya, 3,5 tahun aja. Jadi sampai pada satu titik yang saya akhirnya pun berdoa, bukan berdoa, saya ngomong sama dia, kalau sampai waktu ini kita nggak ada lampu hijau, saya akan yang seperti yang kita doakan di awal, apa yang menjadi tanda bahwa ini adalah jodoh dari Tuhan atau apapun yang kita sebut itu adalah restu dari orang tua. Dan dalam perjalanan itu kita tetap melakukan hal-hal yang baik. Apa itu? Percaya kepada Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan bahwa saya nggak melakukan hal-hal yang out of the box, buka casing sebelum beli barang. Betul sekali. Saya sama istri kita komitmen untuk mengerjakan apa yang baik sesuai dengan kata firman Tuhan, batasan-batasan yang harus kita jaga. Ya kan, kalau saya ngomong seperti ini kita sudah tahu ya. Yang dilarang di dalam Alkitab jangan kita coba untuk lakukan. Ada konsekuensi yang harus kita terima, bukan hukuman langsung Tuhan tiba-tiba kasih petir. Bisa tidak, juga. Ya. Nah, setelah selesai semua, tiba-tiba ada lampu hijau dan kita berjalan sampai sekarang. Yang saya mau sampaikan di sini bahwa kalau kalian sudah berdoa, misalnya Anjar sudah berdoa, kan Anjar yang ngomong ini, Anjar sudah berdoa, adakah di sini? Jadi Anjar sudah berdoa, bagi saya ya, kita harus tahu bahwa Tuhan mendesain kita itu enggak sendiri. Itu prinsipnya. Dalam komunitas, di dalam kelompok-kelompok yang Tuhan sudah siapkan, dan yang kedua itu untuk pasangan hidup. Jadi yang berbicara itu Tuhan tidak desain kita seorang diri untuk komunitas, kita harus ada di komunitas tepat. Yang kedua itu untuk pasangan hidup. Ya, jelas sih menurut saya yang sederhana itu kita harus dapat feedback. Feedback artinya kita suka sama suka, karena kalau cuma satu orang yang suka, itu bagaimana ya? Itu namanya Dewa 19, cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi restu ya, jawaban yang memastikan untuk saya pasti bahwa ini adalah dari Tuhan itu restu orang tua. Yang jelas harus sama-sama dulu. Kau bilang sayang, dia juga sayang. Kira-kira begitu. Oke, saya tambahkan. Mau pertanyaan lagi? Silakan. Tambahkan Pastor. Gini ya, di dalam Alkitab kita belajar ada yang namanya kehendak Tuhan, ada yang namanya ketetapan Tuhan. Nah sekarang saya mau tanya, apakah semua kehendak Tuhan pasti terjadi? Pasti. Ada. Serius, kehendak Tuhan tidak terjadi? Saya tanya ulang lagi. Coba buat semuanya yang kita ada di ruangan ini. Apakah kehendak Tuhan pasti terjadi? Yang pasti angkat tangan. Yang tidak,
Yang belum tentu lah. Oke. Ya. Tidak semua kehendak Tuhan itu terjadi. Coba, Tuhan mau ndak orang masuk neraka? Tidak mau. Tapi ada yang masuk neraka. Ya. Ngerti enggak maksud saya? Tuhan mau ndak kita bikin dosa? Enggak. Tapi nyatanya kita bikin. Salah Tuhan bukan? Ya bukan lah. Karena Tuhan hormati kita punya kehendak bebas. Makanya kehendak Dia tidak sejalan. Ya memang karena kita memang individu yang berbeda. Kita punya, ya kalau Tuhan bisa kehendaknya selalu terjadi ya berarti sebenarnya Tuhan tidak dalam konteks Dia maha adil. Karena Dia bisa mengatur semuanya dengan, Dia bisa atur kita kayak robot kan begitu. Tapi kita kan tidak diciptakan begitu. Ketetapan Tuhan pasti terjadi. Contoh misalkan Dia bilang akan nanti datang ada saatnya tumitmu akan menghancurkan kepala ular. Itu ketetapan Tuhan dan pasti akan terjadi. Ya, ada ketetapan Tuhan dan itu pasti terjadi. Ada kehendak Tuhan belum tentu terjadi. Nah, saya coba relatekan ya. Bagaimana kita bisa tahu yang mana kehendak Tuhan, yang mana ketetapan, ataupun yang mana ini pasti dijawab ya atau tidak. Yang pertama yang Anjar harus tahu adalah bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan. Hal yang pertama adalah karena ini kehendaknya Tuhan, maka kenali dulu Tuhannya. Kita tidak mungkin, contoh begini, yang paling kenal Dev itu bisa dipastikan saya sama maminya. Contoh, siapa yang di sini pernah dikasih handphone sama Dev? Dan Kak ini mau diapain? Siapa yang pernah dikasih begitu sama Dev? Angkat tangan. Yang sering dikasih handphone sama Dev, sering toh? Dan pertama kali kau dikasih kau bingung mau disuruh apa. Tapi coba kau tanya sama saya, Kak ini mau diapain? Saya bilang itu pengen diputarkan Upin Ipin, terus kau tekan kiri bawah, kanan bawahnya supaya dia landscape. Lakukan itu pasti mau. You know, mengerti maksud saya? Saya mengerti maunya Dev because I live with him. Saya tidur bareng sama dia. Saya tahu handle dia dan saya mengerti seperti apa anak saya. Begitu juga dengan kita sama Tuhan. Kalau kita mau tahu apa kehendak Tuhan, hidup bersama Dia. Bagaimana cara hidup bersama Dia? Simple. Kalau kita mau tahu bagaimana keinginan Tuhan sama kita, first at the first, read your Bible. Saya selalu bilang, kalian kalau mau tahu dan mau terbiasa dengan Tuhan, read your Bible. Bukan cari nubuat. Karena banyak orang-orang Kristen akhir-akhir ini, dia mau cari kehendak Tuhan, pergi cari pendeta. Pak pendeta, ada cewek saya suka. Cocok enggak sih saya sama dia? Ini kehendak Tuhan gak sih? Oh, baru-baru mau begitu ya? Kan benar gak sih? Kita kan maunya begitu toh. Maksudnya, iya kan pastor ini namanya penguatan. Ini kan penguatan. Buat saya kalau kalian tanya sama saya begitu, misalkan gini, Anjar misalkan ya Anjar ya, misalkan loh ya, Anjar suka sama Tama misalkan gitu ya, misalkan, terus Anjar datang ke saya akan ngomong begini, ini misalkan, saya akan bilang apa? Dia anak Tuhan, oke? Kan gini. Kalau ngomong kehendak Tuhan kan lihat aja di Alkitab. Tuhan ngomong apa tentang pasangan hidup yang sepadan, seiman. Sudah memenuhi enggak? Memenuhi kan? Tinggal yang terakhir apa? Izin, restu. Saya akan bilang sama Anjar. Kalau saya Anjar, kamu sama Tama, ikut telepon dulu orang tuanya bilang, tulang. Ya kan? Ku pacarilah anak tulang ya, kan gitu kan? Kalau dia bilang iya, jujur ya, kalau dia bilang iya, silakan, go ahead, lanjut. Betul tidak? Ya, benar gak sih? Ya kan begitu. Gitu. Kan kita sudah belajar kemarin, konsep di dalam pasangan hidup itu Tuhan tidak menentukan, kita yang menentukan. Tuhan menentukan standarnya, standar untuk pasangan hidup kita, Dia yang kasih tentukan standarnya, kita yang memilih. Contoh. Seiman, sepadan, apalagi
Ya, konsekuensi kan dari kita. Yang tertulis di Alkitab jelas-jelas mengenai pasangan hidup apa. Berapa banyak wanita yang seiman di ruangan ini dengan Anjar? A lot of. Bisa enggak semuanya? Bisa, tetapi ada syarat selanjutnya selain itu. Gayung bersambut. Kalau kau suka sama Tama tapi Tama enggak suka sama kau, kan enggak jadi toh? Enggak jadi, betul tidak? Padahal persyaratan dari Tuhan memenuhi. Misalkan kita bicara, oh seiman. Tapi kan dia enggak memenuhi dari sisi perasaannya, dia enggak ini. Maunya Tuhan kan dia perasaannya juga berbalik. Karena ini kan nanti akan menjadi sebuah komitmen. Begitu maksudnya, ngerti maksud saya? Jadi itulah perbedaan kehendak dan ketetapan. Nah, kita dalam posisi seperti misalkan pasangan hidup tadi, Tuhan hanya menentukan syarat, kita yang memilih. Sehingga pada saat kita menikah nanti, maka kita harus menjaga apa yang menjadi komitmen kita di depan. Dan it's not about a feeling anymore. Gitu loh. But komitmen. Komitmen harus bisa membangkitkan perasaan. Bukan sebaliknya nanti kalau sudah menikah dalam perjalanannya. Tetapi kalau mau kenal Tuhanmu seperti apa, hiduplah bersama Dia. Simple, saya selalu bilang, if you want to know what God want in your life, read your Bible. Baca Alkitabmu. Kalau kamu pengen tahu apa gini, semakin kita terbiasa membaca Alkitab, percayalah, semakin rasanya hidup kita tahu kehendak Tuhan ini apa. Meskipun tidak tertulis di Alkitab. Ngerti maksud saya? Meskipun tidak tertulis di Alkitab, kalau kita sering baca Alkitab, kan kita terbiasa ini dengan maunya Tuhan. Lama kelamaan kita akan mengerti sendiri meskipun dia tidak secara hurufiah tertulis di Alkitab. Gitu ya. Contoh misalkan, adakah di Alkitab kita dilarang memukul kucing? Gak ada. Ya kan? Tetapi at least kita ingat bahwa kita tidak boleh menyakiti makhluk hidup lah. Ya kan? Gitu loh. Misalkan seperti itu. Atau ini minimal begini. Ini kucingnya Tama. Kalau saya pukul Tama marah. Berarti bukan di masalah pukul kucingnya, tetapi kita menjaga perasaan teman kita Tama supaya enggak marah. Kan masuknya begitu gitu lah. Ngerti maksud saya? Jadi enggak tertulis hurufiah. Janganlah kamu memukul kucing karena kucing adalah ini. Tidak. Tetapi kita tahu bahwa pemilik kucing ini adalah Tama. Kalau saya tendang ini kucingnya, maka yang marah adalah, yang sakit hati adalah Tama. Karena itu kita tidak lakukan. Tidak tertulis loh ya, tapi kita mengerti apa kehendak Tuhan. Kenapa? Itu tadi, kita sering baca Alkitab. Membaca Alkitab adalah melatih diri kita untuk bisa kenal dengan Tuhan. Untuk berjalan bersama Tuhan. Makanya, Kak, bagaimana sih berjalan bersama Tuhan? Kita memikirkan kita berjalan di pantai bersama Tuhan, digandeng tangannya, angin, ada ombak-ombaknya apa. Enggak begitu. Ya. Enggak begitu. Yang benar bersama dengan Tuhan adalah engkau pagi hari, engkau baca Alkitab, engkau cari tahu apa kehendak Tuhan di dalamnya. Itu yang benar. Ya. Bukan kita berjalan di pantai dengan sepoi-sepoi, dengan enaknya, enggak. Ternyata mencari kehendak Tuhan di dalam Alkitab itu satu hal yang berat. Karena kita bisa memulainya, tapi yang berikutnya diperlukan adalah konsistensi. Sama-sama mengamalkan konsistensi. Sama seperti kita pelayanan, engkau boleh di awal pelayanan menggebu-gebu. Tetapi kita lihat nanti 3, 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun ke depan, you masih di situ enggak? Karena kebanyakan orang memulainya gampang, tetapi konsistensinya yang seringkali tidak bisa. Ya, makanya kita butuh semuanya ini di tempat ini. Kita butuh belajar untuk konsisten. Itu melayani Tuhan. Ya. Makanya saya senang. Saya kemarin itu ngomong sama teman-teman ini sedikit ini yang ngomong. Saya bilang sama anak PDD, publikasi dan dokumentasi, tolong setiap kegiatan kita itu ada dokumentasinya. Bukan supaya apa, tidak. Karena begini ya, percaya atau tidak, saya setiap melihat dokumentasi flashback, saya bisa tahu akhirnya, anak ini mana ya? Dulu dia pernah sering pelayanan join. Dan saya harus cari tahu ini anak kemana. Oh, dia sudah pulang ke Parepare misalkan, Sisi. Oh ya Sisi ya. Ada yang tahu namanya Sisi di sini? Ingat? Yang mana, Cerin? Betul. Perancis Sembarang. Dia sastra Perancis. Nah, kan begitu-gitu. Jadi dengan kita ada dokumentasi, kita bisa ngingat teman-teman kita yang dulu, ini kemana sih? Siapa temannya Sisi? Marta. Marta di mana sekarang? Sudah di Medan.
Nah, jadi hal-hal yang jadi gini, publikasi dan dokumentasi penting supaya kita bisa flashback teman kita yang dulu pelayanan dan tidak ada. Mungkin kalau dia masih di sini kita cariin. Tapi kalau sudah tidak di sini kita doakan supaya dia dalam aktivitasnya dan lain sebagainya itu. Seperti itu. Nah, seperti itu yang penting buat kita. Makanya PDD saya bilang tolong semua kegiatan kita dokumentasikan. Supaya apa? Saya bisa lihat konsistensinya juga dari teman-teman semua toh. Kan begitu. Jangan sampai di awal-awal ternyata misalkan Ella ini cuma 3 bulan pertama aja sering ikut training tamborin. Jangan ketawa Ella. Oke, next Ella silakan. Kasih dia mic. Sudah Mianjar? Terima kasih, Mister. Oke. Jelas? Silakan. Yang baru pertama kali ngomong di Saraba. Siap-siap Dimas habis itu ya, yang berikutnya. Karang memang kata-katamu. Jadi ayat kalau di hari ini yang saya dapat di Nehemia 1 ayat 11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Oke, nyontek dulu. Silakan. Di ayat ini yang saya dapat, Nehemia memohon ampun kepada Tuhan atas segala pelanggaran dan kesalahan umat Tuhan. Ia mengingat Tuhan agar kiranya berbelas kasihan pada mereka dan memulihkan kembali bangsa Israel. Namun di sini juga Nehemia memulai segala sesuatunya dengan doa meminta hikmat Tuhan. Jadi di ayat ini tuh saya jadi tahu bahwa di setiap kita ingin memulai sesuatu, merencanakan sesuatu tuh kita harus minta hikmat kepada Tuhan agar Tuhan memberitahu bahwa yang harus Ella lakukan tuh seperti ini. Kita jadi tahu apa yang harus Ella lakukan tuh seperti ini, yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Terkadang kalau saya baru ingin berbuat keputusan, seperti dulu waktu saya baru masuk kampus, kan saya sempat ikut tes namun tidak masuk di perguruan negeri. Yang dituju waktu itu. Ya, yang dituju waktu itu. Jadi waktu itu saya bingung antara mau swasta atau mau masuk mandiri. Saya selalu berdoa, minta sama Tuhan kayak mungkin baiknya seperti apa. Akhirnya saya terus berdoa dan tujuannya akhirnya saya masuk di swasta. Seperti itu. Dan saya mikir kalau di swasta mungkin biayanya lebih mahal atau segala macam. Namun saya tetap terus berdoa Tuhan memberikan saya hikmat biar saya mengerti bahwa mungkin rencana Tuhan itu saya memang ditempatkan di swasta. Jadi seperti itu. Oke, jadi yakin itu rencana Tuhan Iya, di saya tempat. jadi selama ini yang saya jalani, jadi saya pikir kayak kayaknya sepertinya saya lebih cocok di sini. Oh gitu. Dan ternyata saya nyaman di kampus yang sekarang. Oke. Tepuk tangan dulu. Ada hal yang begini ya. Berdoa, ada orang yang sering salah paham tentang doa. Ini semuanya, kebanyakan kita. Percaya atau tidak? Sekarang saya tanya sama kalian semua nih yang ada di ruangan ini. Kadang-kadang kita kalau doa, jawaban doa dari Tuhan, kadang-kadang kita minta yang supranatural, betul tidak? Iya enggak? Tuhan Yesus, saya pengen masuk di kampus yang ini. Kita pengennya jawabannya supranatural, nggak belajar tapi pengen masuk misalkan di doa yang di kampus atau masuk di kedokteran lah misalkan. Nggak pakai belajar tapi kan nggak mungkin gitu. Kita selalu minta jawaban doa Tuhan itu cenderung yang supranatural. Padahal Tuhan jawab doanya kita natural. Apa? Bagaimana yang cara natural? Hikmat. Kadang-kala Tuhan kasih kita hikmat, bukan sesuatu yang supranatural. Kadang-kala Tuhan kasih kita hanya sebuah clue, gitu loh. Clue, misalkan pagi hari ini nih, kita datang ke tempat ini, kita lagi bergumul dengan sesuatu, tiba-tiba Tuhan kasih kita hikmat, kita dengarkan baik-baik kayak seorang ngomong di depan,
iya juga ya, harusnya kan begini, harusnya begini. Kayaknya saya mendapatkan jawaban deh. Kadangkala kita dikasih hikmat, ya kan? Bukan hikmat permusyawaratan dalam perwakilan ya, tetapi hikmat yang masuk dalam arti gini. Tahu kan arti? Tahu, saya sudah pernah menjelaskan apa itu hikmat ya. Hikmat itu mengerti cara kerja sesuatu, mengerti kalau dia nggak normal, dan mengerti cara memperbaikinya. Itu hikmat. Cara kerja hikmat itu seperti itu. Hikmat itu kita mengerti kalau kita mau lulus kita harus belajar. Kalau saya tidak lulus berarti ada sesuatu yang nilai yang kurang, dan kita tahu cara memperbaikinya gitu ya. Jadi yang kedua, doa itu ya, doa itu meskipun saya tidak setuju dengan kata ini, tetapi gini, doa itu seperti ya, walaupun saya tidak setuju dengan ini ya kata-katanya, doa itu seperti kita mengizinkan, tanda kutip ya, mengizinkan Tuhan untuk campur tangan di dalam keputusan yang kita bikin. Kan begini, kita punya kehendak bebas, kita bebas memilih. Tetapi pada saat kita berdoa, seperti seolah-olah memberikan Tuhan izin supaya kalau keputusan saya salah Tuhan, putar balikkan. Seperti itu loh. Kita memberi izin sama Tuhan, tanda kutip ya. Ya. Memberikan izin supaya Tuhan menganulir kehendak kita. Karena kalau ada seperti itu. Ngerti maksud saya? Kan Tuhan kan adil. Kamu boleh milih apapun silakan. Tapi kalau kita doa, Tuhan, kalau memang ini saya salah, tegur saya. Gitu. Misalkan pacaran nih, dengan tidak yang seiman, diputusin, kamu nangis-nangis. Ya mungkin itu teguran Tuhan. Sakitnya di sini, gitu ya. Nah, oke ya, jelas ya. Thank you, Ella. Ya. Berikutnya Dimas, silakan. Kasih dulu mic-nya dulu. Mutar, mungkin sampai Ji. Oke. Terima kasih. Mungkin ini dari saya hampir sedikit sama kayak kakak siapa? Ya, kakak Tirsa. Dari ayat 1 hingga ayat yang ke-11 yang saya dapat, ini ayat ini tuh dia menunjukkan bahwa Nehemia memiliki hati yang penuh empati, dan melalui pengakuan dosa ia meminta pengampunan dan pemulihan bagi umatnya. Dan dari ayat ini juga bisa mengajarkan kita contoh nyata bagaimana iman Kristen bisa dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara kayak mengucapkan doa yang sungguh-sungguh dan tekun. Contoh kecilnya semisal kita kalau mau tidur, makan, atau kita mau melakukan kegiatan kita sehari-hari, pasti kayak kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh dan tekun. Tapi biasa saya perhatikan kebanyakan orang, dan jujur saya sendiri, biasa itu berdoa dengan sungguh-sungguh dan tekun itu ketika lagi berada di titik terendah. Misalnya kayak mau ujian atau sakit begitu. Ujian titik terendahmu? Iya, kayak misalnya kayak coach yang tadi sudah disampaikan sama Kak Salgus juga, kayak yang ditentang dinding rumah sakit. Karena pasti kayak di rumah sakit itu kita kayak banyak mendengar doa-doa orang yang kayak sungguh-sungguh berdoa dengan tekun karena mereka itu kayak merasa mereka sudah di titik terendah mereka begitu. Tapi saya yakin dan percaya teman-teman dan kakak-kakak di tempat ini pada saat ini tidak ada yang seperti itu. Ada sebenarnya. Nggak apa-apa. Oke. Itu aja sih Kak. Oke, ada beberapa hal yang saya dapatkan dari Dimas. Pertama begini. Jangan jadikan doa sebagai pelampung. Ya, doa itu first at first. Pertama dari yang pertama yang harus kita lakukan, bukan pelampung. Nah ini mungkin, belum tentu ya. Ini mungkin Tuhan selalu mengizinkan kita di titik terendah supaya kita sering doa kali. Karena mungkin kita kurang disiplin dalam berdoa. Mungkin karena itu, ternyata Dimas ini di titik terendah baru doa. Ku kasih lu titik terendah terus biar doa, kan gitu kan? Jangan sampai begitu. Karena biasanya memang ada orang yang modelnya seperti itu. Dia baru mau berdoa kalau dia ada di level terendah dalam hidupnya.
Padahal doa kan sebenarnya kan komunikasi juga sama Tuhan, setuju atau tidak? Iya kan? Kan komunikasi sama Tuhan. Iya kan? Kadang-kala Tuhan itu rindu sama kita, makanya dikasih kita di titik terendah. Oh, ternyata ini anak. Ada orang yang dia komunikasi sama Tuhan mau di titik manapun. Ada orang yang komunikasi sama Tuhan di titik yang paling dia suka dalam hidupnya. Dia ingat Tuhan pertama. Mungkin karena itu Tuhan kasih dia sukacita selalu. Nah, kan begitu. Tetapi Tuhan mau di titik terendah, mau di titik tertinggi, Tuhan tetap kita tetap komunikasi sama Tuhan. Nah, itu ya yang penting buat kita semua. Satu lagi saya lupa tadi. Saya lupa lagi. Ini yang di ayat tadi ayat yang berapa yang ini bilang? Pengakuan dosa. Ingat, kalau kita mau dipulihkan maka kita harus terbuka. Orang yang terbuka akan mengaku. Setuju ya? Nanti lihat, perhatikan. Bukan berkat pengakuan dosa ini saja, tetapi karena sikap dari Nehemia ini mau mengakui dulu dosanya di hadapan Tuhan, sehingga yang terjadi adalah pemulihan di bangsanya. Aneh ya? Saya berdosa, kaum keluarga saya berdosa, dan bangsa kami berdosa. Pengakuan inilah yang membawa dia terbuka, dia mau mengakui, maka ini yang membawa pemulihan. Kita bicara tentang value keterbukaan kita. Ya, di ayat keempat kan dikatakan tadi ketika aku dengar. Terus ayat yang ke mana ini? 6. Ya, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga siapa? Aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Ya, keterbukaan, pengakuan itu awal dari pemulihan. Itu ya. Ya. Hanya nanti tinggal metodenya. Metodenya kita itu mau berubahnya seperti apa. Kita mau metodenya berubah. Kan gini, metode mengaku kan gak harus mengaku sama semua orang. Di depan sini terus mengaku. Tetapi kita bisa, gimana caranya kita mengaku dosa kita kepada orang-orang tertentu yang tentunya bisa menguatkan kita, bisa mendoakan kita, dan yang paling penting tidak ember bocor atau pemancar. Gitu ya. Gitu. Nah, bukan pemancar, satelit lagi kalau dari belakang ngomong ya. Mirip yang ngomong kali. Gitu ya. Oke, thank you Dimas. Berikutnya, siapa lagi yang mau berbicara? Silakan. Asel, silakan Asel. Asel dong. Oh Nia, Asel mana ya? Oh iya, loh. Baku ganti. Masya Allah. Oke, silakan Nia. Kasih mic itu. Nah, yang belum pernah ngomong siapa ya? Nggak, yang belum pernah di antara semua episode. Oh, Resti ya. Kasih naik itunya mic-nya. Tes. Ya. Ya, di sini dari yang dapat saya ambil dari Nehemia. Wah, ini saya harus menaikkan gennya agak besar ini. Oke, silakan. Yang dapat saya ambil dari Nehemia 1 ayat 1 sampai 11 bahwa setiap apapun yang kita lakukan dalam hidup kita itu kita harus tetap mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, karena setiap pertolongan dan kekuatan itu hanya daripada Tuhan. Ya, itu saja. Itu saja. Ya. Ini baru diatur kamera buat kamu, baru ditaro. Ini sudah amin. Ini kan kena tanggung namanya ya. Baru kodong diatur. Belum dapat angelnya, bisa diulangi. Coba dipasang dulu angelnya baik-baik. Sudah, oke, silakan. Pelajaran yang dapat saya ambil dari Nehemia 1 ayat 1 sampai 11 yaitu segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya untuk Tuhan dan kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena setiap pertolongan dan kekuatan itu hanya daripada Tuhan. Oke, jadi Nia mengatakan bahwa Tuhan itu sumber kekuatan, sumber hikmat. Jadi harusnya dalam keadaan apapun kita andalkan Dia. Manifestasi dari mengandalkan Tuhan adalah berdoa. Ya. Manifestasi dari kita mengandalkan Tuhan adalah we pray to Him. Kita berdoa kepada Dia. Itu manifestasi
paling simpel, paling pertama yang kita bisa lakukan. Oke ya. Terima kasih Nia, sudah sembuh. Jangan sampai kamu selesai saraba sakit. Ya. Ya, aman juga. Dimas aman berarti temanmu ini? Aman gitu. Sekarang gantian elak lagi gitu ya. Oke. Hasil iya. Saya 3 orang ini kayak muka kalian sama buat saya gitu ya. Kacamata kali yang ini. Oke, Resti silakan Resti. Nah, itu ada. Oke. Silakan Resti, silakan. Kesini dulu. Oke. Ditunggu dulu Kang Mengarah, biar nggak 2 kali ya. Iya, kalau ya kalau yang saya baca itu terkait Nehemia di sini. Nehemia kan dia juru minuman. Iya. Nah dia ketika tahu kabar bahwa itu temboknya Yerusalem. Ya, pas dia tahu itu temboknya Yerusalem rubuh hancur, dia merasa bersedih, berkabung, bahkan sampai berpuasa dan berdoa. Padahal kan ini Nehemia bukan seorang imam, bukan seorang yang berhubungan dengan umat begitu. Bahkan dia tidak tinggal di Yerusalem pada waktu itu, tapi itu dia punya rasa empati yang tinggi. Bisa ada orang begitu. Mendoakan orang lain padahal tidak berada di tempat itu, tidak merasakan, tidak betul-betul berada di tempat yang menyedihkan itu. Iya. Kemudian dia berdoa ke Tuhan, dia berpuasa. Di pasal selanjutnya bahkan ini raja waktu ini Nehemia membawakan minuman, raja bisa lihat dari raut wajahnya kalau ini Nehemia sangat bersedih. Yang mau aku bilang di sini ini tidak hanya seorang pastor atau pendeta atau sebagainya yang bisa dipakai oleh Tuhan, siapapun bisa dipakai. Nehemia, tapi ini perlu digarisbawahi. Nehemia ini dia punya memang visi untuk kerajaan Tuhan, memang dia ada panggilannya. Ada hati lah ya. Iya, makanya ketika terjadi itu kehancuran di Yerusalem, dia mau meresponi panggilannya begitu. Jadi mungkin pembelajaran yang saya dapat di sini, kita perlu memang dalam pelayanan betul-betul pakai hati. Jadi ketika ada panggilan dari Tuhan, kita bisa meresponinya. Gitu. Siapapun, bahkan bukan ki pastor, bukan ki pendeta, tetap bisa dipakai oleh Tuhan. Mungkin nanti ada teman-teman di sini yang menjadi seorang pengusaha misalnya dan berhasil. Amin. Tidak mungkin dia tidak bisa yang memberitakan Injil menjadi seorang pastor, tapi dia bisa mungkin ya menyumbang perpuluhan. Pokoknya intinya di sini apapun pekerjaannya kita tetap bisa dipakai oleh Tuhan dalam visinya Tuhan. Prinsipnya adalah dipakai Tuhan. Metodenya bisa berbeda-beda. Prinsipnya itu kalau kita jadi pengusaha ya prinsipnya mungkin kita harus bantu pekerjaan Tuhan. Mungkin tidak dengan cara jadi pendeta, mungkin kita bisa support dana. Seperti itu. Atau misalkan kita pengusaha yang punya banyak gedung, kita punya mall 5. Ya mungkin karena kita pengen Injil dikabarkan, udahlah 5-5-nya kasih aja gereja isi di lantai atas semua rooftop, kasih ada gereja yang semuanya, itu bisa. Ya kasih free kalau perlu kan begitu tuh. Gitu. Itu bisa seperti itu Resti ya. Jadi betul apa yang dikatakan Resti, tidak harus selalu profesinya hamba Tuhan lalu dipakai oleh Tuhan. Bisa saja semuanya. Bisa semuanya kita dipakai oleh Tuhan. Ya, makanya kita minggu ini akan berbicara tentang bersaksi di marketplace. Nah, ini yang menarik ya, gini ya. Perhatikan. Percaya atau tidak? Ada sebuah podcast dia ngomong begini, kalau nggak salah David Herson Official dia ngomong gini, gimana kita bisa merasa hamba Tuhan, kita bisa empati dengan pengusaha yang mengalami kebangkrutan lalu dan lain sebagainya, kalau kita sendiri tidak pernah menjalani itu. Ya dia pernah ngomong begitu, ada benarnya,
Tetapi coba perhatikan, seandainya hamba Tuhan harus menjadi dulu seorang pengusaha, baru bisa baru bisa punya kompetensi untuk memberitakan tentang marketplace, maka semua pendeta harus jadi hamba Tuhan, harus jadi pengusaha, betul gak sih? Ngerti maksud saya ya? Gini, kalau kita mau dengan efektif berbicara atau berkhotbah tentang marketplace, maka kita harus jadi orang marketplace itu. Nah, logikanya begitu. Tetapi menurut saya lebih setuju sama seseorang yang mengatakan begini, ini Philip Pantova yang ngomong. Tugas kami pendeta, rohaniawan dan lain sebagainya adalah kami otak-atik iman kalian, sehingga nanti iman kalian itu mengotak-atik cara kalian bekerja di marketplace. Saya lebih suka itu. Mengerti maksud saya? Meskipun memang Tuhan kadang persiapkan kita, kayak saya nih. Saya kan tidak full hamba Tuhan. Saya kan masih jadi pegawai negeri, surga, PNS, asik. Aparatur, surga, lupa ya gitu ya. Ngerti maksud saya ya? Jadi secara logika lebih baik kita mengatakan bahwa gini, saya tidak mungkin menjadi seorang bisnismen, ya. Dan dengan saya tidak pernah menjadi bisnismen, kemudian saya tidak berhak berbicara tentang marketplace, enggak juga. Ngerti maksud saya ya? Karena saya hamba Tuhan, tidak pernah di marketplace, saya tidak punya hak, karena saya tidak pernah merasakan orang yang di marketplace. Karena saya bukan seorang PNS, begitu saya tidak boleh berkhotbah depan PNS karena saya bukan apa? Saya bukan PNS. Enggak begitu ceritanya. Nah, kalau kita sebagai hamba Tuhan, ingat ini baik-baik. Tugasnya hamba Tuhan adalah, tanda kutip ya, menggelitik atau mengutak-atik iman orang-orang yang ada di depannya. Sehingga nanti iman yang orang ada di depannya ini menggelitik atau mengutak-atik cara dia bersikap di dunia kerjanya. Seperti itu jalan ceritanya. Gitu ya. Jadi bukan kami kadang-kadang hamba Tuhan itu ndak empati, bukan, tetapi memang that's it, begitulah cara kerjanya. Begitu. Oke. Thank you Resti. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Resti ya. Ada lagi? Silakan. Bebas, siapa yang belum bicara? Andika. Kasih dulu mic-nya ke sana. Ah, itu teh di depan kasih. Silakan Andika. Tes. Oke. Ya, dari pembacaan yang saya dapat dari Nehemia 1 sampai 10, kesimpulannya itu di mana Sedikit mic-nya. Di mana Nehemia bisa tetap menjaga imannya atau kerohaniannya di tengah-tengah orang kafir. Oke. Bagaimana di sini kita sebagai yang dibilang Salgus, pemuda-pemuda Kristen. Asik. Di mana kita hidup di dunia yang cobaannya memang banyak sekali, kita dapat mencontohi sikap Nehemia, kita dapat menjaga iman dan kerohanian. Wah, luar biasa. Ini betul ini. Ada sebuah quotes yang paling bagus di cerita ini. Tidak perlu jadi pemabuk untuk jadi juru minum. Iya kan? Tidak perlu menjadi seorang pemabuk untuk menjadi seorang juru minum. Ya, tidak perlu menjadi apalagi, silakan lagi disambung lagi nanti suatu saat ya kan gitu. Saya belum dapat kata-katanya. Tetapi itu maksudnya Andika itu gini. Dia ini siapa namanya Nehemia ini juru minum, berhubungan dengan sesuatu yang memabukkan. Tetapi kita tidak pernah mendengar Nehemia mabuk. Kita nih hidup di tengah-tengah orang seperti Anjar ya. Hidup di tengah-tengah teman-temannya yang mohon maaf nih dengan ininya ya, merokok dan lain sebagainya kan. Tetapi kita tidak perlu menjadi seperti itu. Gitu ya. Setuju ya? Luar biasa Andika. Kamu singkat, padat dan tidak jelas kadang. Enggak ya, jelas. Jelas sekali ya. Jelas sekali. Ada lagi silakan. Siapa yang ini? Kiro. Oh, Kiro ya. Oke. Koordinator Asar kalau nggak ngomong kan kayak mana gitu ya, kayak mana. Oke. Habis itu Virgi. Cek. Ayo jika suara aku ini. Kasih naik lo. Coba. Kamera. Bicara mau kok. Oke. Kalau saya itu kita bisa contohi bagaimana Nehemia berdoa.
konsistennya Nehemia itu dia berdoa siang dan malam itu kita Mana ada patut surah contohi. yang ayat keberapa? Ayat berapa siang dan malam? Ini dia konsisten dalam berdoa. Dia berdoa terus begitu ya. Dia bagaimana dia pengakuan dosa dengan keluarganya dan bangsanya gitu. Terus Iya, ada catatanmu Pale dilihat udah tadi. nah begini, kan kalau Salgus bilang itu kita kayak cuma berdoa buat diri kita atau misalnya kita kalau mau keluar kita cuma berdoa buat diri kita juga. Nah tapi menurutku kalau kita berdoa kita juga harus doakan orang yang menurut yang ada di sekitar kita. Contohnya keluarga atau misalnya teman, sahabat, kita juga patut doakan apalagi yang kayak sudah jauh dari Tuhan. Sudah mulai ya melenceng banget nih. Oke, cuma itu Kak. Itu Ji. Oke, jadi maksudnya kita bisa mulai mendoakan orang yang mungkin kayak tadi yang kita mulai sudah lupakan Tuhan. Ada sih teman-temannya di sini yang dulu kita kenal dia itu rajin sekali, tiba-tiba dia sekarang kalau kita pergi gereja dia di kos-kosan. Kita tanya, kenapa kau enggak pergi gereja? Malas Kak. Ada teman-teman yang mau kali gitu. Dan kita sudah ajakin berkali-kali, mungkin saatnya kita mendoakan dia, bukan cuma sekedar ngajak. Ya. Mungkin kita perlu doakan dia. Itu saya begini ya, ada beberapa orang sekarang sudah nambah jadi 5 yang saya doakan. Gitu ya. Gitu, doakan untuk memenuhi panggilan hidupnya. Tetapi ada juga orang-orang yang saya doakan karena tanda kutip agak sedikit bandel. Tapi saya doakan. Gitu ya. Dan sering-sering lah yang saya tepuk-tepuk bahunya, belakangnya, itu. Nah, itulah orang-orang yang saya doakan supaya cepat-cepat bertobat, tidak bandel-bandel lagi kan begitu kan. Gitu. Oke, Virgi silakan, habis itu Erli ya. Luar biasa Virgi. Oh belum ya, oke. Iya, jadi kalau berbicara tentang Nehemia, memang tokoh Alkitab ini sedikit menarik menurut saya karena selalu Suka sama Nehemia ya? banget. Oh. Nah Kak, jadi karena lihat empatinya dia ke bangsanya sendiri itu yang pertama kali pada saat baca yang saya fokuskan. Cuma kan udah dibahas sebelumnya ya sama teman-teman yang lain. Jadi saya coba yang lihat lagi di bagian doanya juga saya sedikit tertarik Kak di situ karena doanya Nehemia Kak, semua isi doanya. Di mana dia yang pertama itu diagungkan dulu Tuhannya, lalu kemudian dia mengaku bahwa dia orang yang berdosa. Terus yang terakhir di sini saya lihat dia juga memiliki iman, di mana dia mengingat firman-firman Tuhan sebelumnya ke bangsanya itu. Iya, di mana itu kayak maksudnya si Nehemia ini percaya gitu tuh, kayak si Nehemia ini percaya bahwa Tuhan itu akan menyertai bangsa-bangsanya Nehemia ini. Walaupun di situ kan dibilang kalau bila kita berbalik kepada ketika mereka berbalik kepada Tuhan, bahkan orang-orang buangan yang ada di ujung langit itu akan Tuhan kumpulkan kembali dan akan dia bawa untuk kemuliaan namanya Tuhan. Nah, jadi di situ mungkin isinya Kak. Menurut saya, jadi kayak ada imannya dari doanya itu Kak. Oh tepuk tangan. Serius, karena kita memang gini ya, ternyata di dalam doa Nehemia itu ada kata ingat firman Tuhan. Ini masih berkaitan dengan Anjar tadi deh. Orang yang sering baca firman, orang yang sering ingat firman Tuhan, dia tahu kehendak Tuhan. Iya dong, iya kan? Nih, Nehemia itu berdoa. Di ayat ke-8, ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu. Dia ingat firman Tuhan, maka dia terbiasa dengan kehendak Tuhan. Gitu ya. Nah, kan itu perhatikan baik-baik. Oke, silakan Erli. Terima kasih Kak. Jadi yang mungkin yang bisa saya ambil itu terdapat di ayat ke-9.
Dia bilang, tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu yang ada di ujung langit akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Jadi kan ini ceritanya orang Israel, dia itu kan melakukan kesalahan. Jadi ini Nehemia juga berdoa kepada orang Israel supaya mereka itu kayak mungkin ceritanya ini orang Israel melakukan segala sesuatu tanpa ada pertimbangan dan doa kepada Tuhan. Jadi ini Nehemia yang dengan kerendahan hatinya dia empati dan dia empati kepada bangsa Israel dan memohon ampun atas kesalahan yang dilakukan orang Israel. Nah, yang kita perlu teladani adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen yang segala sesuatu apa yang kita lakukan itu harus didasarkan kepada doa. Nah, walaupun kita sudah bersalah dan berdosa di hadapan Tuhan, tapi Tuhan ini masih mau membukakan jalan, bahkan Tuhan itu menyediakan kayak yang dibilang di ayat 9 itu janji pemulihan ya. Iya. Sekalipun orang-orang buanganmu yang ada di ujung langit akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Kayak kita ini adalah domba-domba yang hilang, yang Tuhan masih cari. Jadi Tuhan itu tidak mau meninggalkan kita walaupun kita sudah berdosa sekalipun. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya, yang mau mengikuti Yesus, walaupun kita juga dalam pelayanan kita yang kita anggap kita ini adalah suci, namun sebenarnya kita ini adalah berdosa di hadapan Tuhan. Namun Tuhan mau terima kita selayaknya yang Tuhan bilang bahwa kita ini adalah anak-anaknya yang tidak mau ditinggalkannya dan tidak mau jauh darinya. Mungkin itu aja, Kak. Oke. Jadi Erli di sini menyimpulkan bahwa apa yang didapatkan di ayat ke-9 ya. Dia bilang kata bahwa maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit akan kukumpulkan mereka kembali. Tetapi di ayat 9 di atasnya apa? Bila kamu berbalik kepada aku. Kenapa menggunakan kata berbalik? Nah, kata berbalik ini sama dengan kata yang disebut dengan kata pertobatan. Pertobatan kan berbalik dari jalannya yang salah kepada jalan yang benar, berbalik. Nah, ini maksudnya pertobatan. Setiap kali kita bertobat, ya, Tuhan akan mengingat kita dan mengembalikan kita. Kita yang mungkin jauh dari Tuhan, kalau kita mau bertobat, maka dengar baik kita akan dikumpulkan oleh Tuhan. Kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Oke, gitu ya Erli ya. Oke, luar biasa. Berikutnya siapa lagi? Ona, silakan Ona. Oh, haleluya. Kasih dulu mic-nya. Mana mic-nya? Nah itu sana. Silakan Ona. Kameramen. Terima kasih. Di sini saya diberkati. Semua diberkati. Dari ayat pertama sampai ayat 11 itu dibahas satu-satu. Yang diberkati itu ayat 4. Di sini kan mana tadi? Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Di sini bukan, kita lihat di firman Tuhan ini bukan hanya Nehemia itu, bukan hanya berdoa tapi juga berpuasa. Jadi hari ini kita berpuasa. Jangan lupa. Iya maksudnya
berdoa dan berpuasa. Di tengah-tengah kita mengalami masalah apapun itu, kita bukan hanya berdoa tetapi kita juga harus berpuasa. Kedua, Nehemia itu tetap melakukan tugasnya. Meskipun pertolongan Tuhan itu belum datang, ketika doa-doa kita itu belum dijawab, tapi Nehemia itu, kita bisa belajar dari Nehemia bahwa Nehemia tetap melakukan tugasnya sebagai juru minuman. Oke. Kita bisa ambil contoh dari Nehemia dalam kehidupan kita, ketika kita banyak masalah, tetapi ketika kita diberikan tugas pelayanan atau apa, kita harus tetap melakukan tugas itu. Kita tidak bisa mencampuri Mencampur adukan. Iya, mencampur. Ya. Itu sih Kak. Oke. Berdoa, puasa dan melakukan tugas. Oke. Itu dari saya. Jadi jangan sampai apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu kemudian mempengaruhi kita, jadi mempengaruhi produktivitas kita. Ngerti maksudnya ya? Bahkan di dalam keadaannya pun yang sebenarnya sedang bersedih, Nehemia tetap melakukan tugasnya. Walaupun mukanya bersedih. Tapi karena dia mukanya bersedih itu makanya raja menotis dia. Kenapa kamu bersedih? Artinya begini, dalam keadaan kita apapun, tugas dan tanggung jawab kita itu yang harus tetap kita lakukan. Tidak boleh kita tinggalkan. Jadi jangan sampai kita menggunakan alasan, karena saya lagi sedih jadi saya tidak mau pelayanan. Buat para pelayan Tuhan ini biasa gitu ya. Jadi ya memang kalau sudah namanya tugas dan tanggung jawab, apapun yang terjadi dengan diri kita, laksanakan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik. Oke? Ada lagi? Silakan Cynthia. Titus. Kasih dulu. Nah, coba silakan Anjas. Putra nanti habis ini doa. Jadi enggak usah kolek itu, bikin memo mau ke doa. Nah, gimana Anjas? Ya. Oke. Di sini dari Nehemia 1 saya baca di ayat 4. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nah, pelajaran yang dapat saya ambil dari sini bahwa sebelum kita mengambil keputusan dalam kehidupan kita perlu yang namanya seperti yang teman-teman katakan tadi, bahwa kita perlu berdoa dan minta petunjuk kepada Tuhan supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Nah, juga sudah dijelaskan tadi, kita juga perlu pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Nah, mungkin lewat doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, lewat pengakuan kita, Tuhan akan membukakan jalan untuk setiap apa yang mungkin menjadi tantangan dalam kehidupan kita atau yang akan kita hadapi. Nah, di sini juga di ayat 7 dikatakan bahwa di sini Nehemia mengaku dosa di hadapan Tuhan. Nah, ia berkata, kami telah berlaku jahat terhadapmu dan tidak melakukan apa yang kau perintahkan. Kami tidak menaati hukum-hukum yang telah kau berikan kepada kami dengan perantaraan Musa, hambamu. Nah, sudah seperti yang saya katakan tadi, kita perlu pengakuan dosa atau juga perlu sekali itu doa kalau mau mengambil sebuah keputusan. Itu. Ada lagi? Yes. Sudah? Sudah. Oke. Ya, hampir sama ya dengan yang tadi. Ya. Kalau kita sudah berdoa, dipastikan Tuhan akan bukakan jalan. Yang setuju katakan amin. Amin. Oke, siapa lagi yang belum? Silakan yang mau atau ada mau tambahkan? Ngomong. Oh, apa?
Sini kok. Hah? Sini mau kok. Ya. Situ ya. Nah, kasih mic-nya. Oke. Oke. Cek, cek. Yang ku dapat dari pembacaan ini hampir sama yang dijelaskan sama Marcel. Kan tadi kita bahas lebih banyak tadi Terus untuk apa pembahasannya. kalau sama lagi? Ada sedikit yang beda. Oh, tambahannya Deng. Oh iya. Tadi pembahasannya seputar doa, tapi yang lebih ku highlight di sini. Diam ke Putra. Yang ku highlight lebih ke Nehemianya yang peduli dengan bangsanya. Terus terbesit dalam hatiku, di aplikasinya dari yang bilang Paulus, yang kita ini satu tubuh, satu sakit semua rasakan. Dan pada saat bangsanya si Nehemia ini lagi terpuruk, ndak serta-merta Nehemia ndak pikirkan, tapi dia pikirkan dan merasakan juga apa yang dirasakan sama bangsanya itu. Dan ini langsung itu ya terbesit di hatiku, oh yang Paulus di satu tubuh, kayak tanganku sakit, anggota badanku yang lain juga merasa kesulitan. Kayak begitu. Ya, sekian dan terima kasih ya. Oke. Terima kasih. Jadi konsep mode army, jiwa korsa, satu sakit semua juga turut merasakan. Ya, luar biasa Ayu. Terima kasih Ayu. Ada lagi silakan. Cerin, enggak Ji? Sedikit. Tapi 2 jam ngomongnya. Cek ya. Dari saya Kak, dari awal ku baca ini pembacaan, salfoka sama isi doanya Nehemia. Bukan membahas mengenai yang kayak isi doa tak kayak harus seelok, seindah, tertata kayak yang disampaikan Nehemia kepada Tuhan. Tapi dari isi doanya kayak ternyata beda ya Kak kalau kayak kita kenal Tuhan dengan benar. Di doanya kita bisa perkatakan, Tuhan kau berjanji seperti ini, Tuhan kau yang telah begini-begini. Kayak doanya Nehemia itu sangat, kalau saya baca kayak profetik sekali begitu, kayak dia memperkatakan dan seperti ini. Jadi kayak kita harus kenal Tuhan tak dengan benar, apa ketetapannya Tuhan, apa kehendaknya Tuhan, dan kita juga harus di tengah kondisi yang dialami itu kayak Nehemia enggak bilang kayak tidak adil Tuhan bagi bangsaku, tapi memang dia mengakui apa yang menjadi kesalahannya, apa yang menjadi dosanya di hadapan Tuhan. Jadi dari situ kita juga belajar. Itu yang pertama, pengenalan akan Tuhan dengan benar. Yang kedua, kalau memang kayak kita merasa lagi di proses Tuhan kayak tidak keluar dari mulutnya kita yang kayak tidak adil Tuhan, kenapa seperti ini? Tapi memang Nehemia mendudukkan diri di hadapan Tuhan, mewakili bangsanya, kayak Tuhan kami sudah bersalah seperti itu gitu Cika. Oke, terima kasih. Yang terakhir Vero. Batal. Batal. Kamu bicara apa Putra? Silakan. Dia mau doa tadi. Oke, bicara. Oke Kak. Oke. Jadi yang kudapat dari, sebenarnya enggak aku dapat dari pembacaan Kak, tapi terus dari episode berikutnya apa Le? Tidak, teman-teman sudah ini toh yang sudah disampaikan teman-teman, dari sini saya sadar pentingnya doa. Apa-apa itu harus doa. Tapi yang perlu digarisbawahi, kita seringkali nih Kak, kita baru mau berdoa kalau kita dalam titik terendah. Iya, titik terendah. Tapi begini, ada pernah Kak bicara begitu sama Kak Pero toh, terus siapa bilang gitu, dia bilang nggak boleh kok itu cuma dalam titik terendah baru kau doa sama Tuhan. Tapi Kak Cero bilang justru di situ bagus. Kau sadar kau dalam titik terendah yang kamu cari itu Tuhan, bukan yang lain begitu. Nah itu satu, siapa yang bahas itu hari bilang salah itu. Nah sama apa-apa itu harus andalkan doa. Sama jangan
cuma doakan diri sendiri. Sama yang tadi Cerin sudah bilang, doa itu tidak harus yang perkataannya elok. Selama kita yakin dan percaya bahwa tujuan tak betul toh Kak, Tuhan itu sudah paham. Meskipun kita tidak berkata-kata, cuma air mata Kak, apakah Tuhan itu sudah paham apa maksudnya kita. Jadi itu jika maksudku, apa-apa itu selalu andalkan doa, ingat doa. Ya itu jika. Oke. Relate. Oke. Ya, tepuk tangan dulu buat Putra Tawa. Luar biasa Putra ya. Oke, biasa di luar juga memang. Oke, Vero silakan. Jangan pakai kameranya itu, pakai ini. Cek. Oke, kalau yang saya dapat mirip sama Ona sebenarnya. Sama siapa? Ona sama Resti. Jadi tentang di marketplace. Dari Nehemia ini selain empati jadi penggeraknya, tapi bagaimana dia bisa menjadi berkat bagi bangsanya karena dia bisa bertanggung jawab di tempat dia bekerja. Kalau kita semua sudah baca tadi, dia belum pernah murung selama dia bekerja, tapi baru kali itu sampai dia dinotis. Nah, saya jadi yakin bahwa dia melakukan pekerjaannya dengan baik sampai dia bisa dapat kepercayaan untuk pergi. Kayak istilahnya dia bisa dipercaya sama sama bosnya untuk ya silakan pergi begitu ya. Karena pasti saya yakin dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia bisa bertanggung jawab dalam pekerjaannya, bisa dipercaya orangnya. Jadi apa yang dia minta itu bosnya ya kasih izin gitu. Dan yang kedua mengenai doa. Satu yang saya lihat dari Nehemia itu dia tidak hanya minta untuk bangsanya dipulihkan sama Tuhan, tapi dia juga mau di dalamnya. Kayak dia juga mau bergerak. Ya, apa gunanya kita berdoa kalau misalnya kita sendiri tidak melakukan sesuatu. Misalnya saya pengen lulus tapi saya tidak belajar. Misalnya saya pengen saya berdoa sama Tuhan buat jadi saya berdoa sama Tuhan biar dapat jodoh misalnya, tapi saya tidak mencari, nggak nembak, atau saya berdoa sama Tuhan biar bisa tahu ini itu, tapi saya tidak belajar. Saya berdoa biar bisa jadi seperti ini. Intinya kita juga perlu berjalan selaras dengan doanya kita. Nggak yang serta-merta minta sama Tuhan terus plek gitu dari Tuhan. Tapi Tuhan juga minta tanggung jawabnya kita untuk melakukan sesuatu. Walaupun jawabannya tidak ya. Walaupun mungkin jawabannya lain kali ya begitu. Tapi we have to do something for ourselves. Gitu. For our what we praying for. Gitu. Oke, luar biasa. Ya. Tepuk tangan dulu buat Vera. Ya, jadi kita harus bergerak ke arah kemana kita doakan gitu ya. Karena tadi begitu Nehemia berdoa, langsung Tuhan bukakan jalan dan they take it the chance gitu loh. Ambil kesempatan itu, diutus dan dia pergi. Jadi kan biasa ada orang berdoa tapi begitu kamu mau pergi enggak diutus. Jangan saya deh. Saya kayaknya enggak cocok deh. Dia ngasih ke orang lain. Ya, kita mulai lempar tanggung jawab dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sudah mendoakan itu dan Tuhan bukakan jalan, ya sudah. Ya, yang permasalahannya kan kita sok-sok mendoakan, begitu dikasih, begitu Tuhan bukakan jalan, kitanya yang tidak siap. Itu kan yang sering terjadi. Dimanapun Tuhan bukakan jalan, harusnya kita sudah siap. Dan itu yang dilakukan oleh Nehemia. Waktu Tuhan bukakan jalan dengan rajanya, yaudah kamu pergilah ke sana. Nehemia menjawab itu. Dan dia menjadi orang yang selalu siap. Ya, ingat ya, jadi kalau kita suka sama cewek, jangan cuma didoakan. Dinyatakan juga perasaannya. Walaupun ditolak. Gitu ya. Ya Putra ya. Oke. Gitu. Nah tapi betul juga apa yang dikatakan Vero begini ya. Nehemia itu orang yang sangat tinggi responsibilitasnya terhadap pekerjaan. Gitu ya. Makanya tidak mungkin orang yang orang juru minuman raja itu orang yang mengetahui secara intim dengan raja kebiasaannya apa dan sebagainya. Karena kan menyediakan minuman buat dia. Ya. Menyediakan minuman dan minuman raja itu kan kita aja minum sehari bisa berapa kali. Artinya dia ini lebih ketemu ketimbang pembesar-pembesar kerajaan lain. Dia ketemu sama raja itu hampir almost setiap saat. Ya, setiap raja mau minum dia harus ada. Setiap raja mau minum dia harus siap sedia.
otomatis dia orang yang dekat. Dan kedekatan seperti itu ya, itu juga artinya di marketplace kita dimanapun kita berada, ya kita juga harus seperti itu, bisa dipercaya kan. Kedekatan kita dengan raja itu artinya kita dapat dipercaya. Nah pertanyaan kita dipercaya nggak? Di kuliah kita, di kampus kita, di organisasi kita mungkin. Kita tuh menjadi one of the orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya itu orang yang bisa menyelesaikan gitu ya. Gitu. Ya karena kalau kita sudah lakukan dengan baik, percayalah apapun yang kita lakukan dengan baik itu akan membawa kita ke dekat inti kekuasaan. Jadi gini, karena Nehemia melakukan dengan baik, makanya dia dekat dengan inti kekuasaan. Siapa itu? Rajanya dia. Gitu ya. Kan pusat kekuasaan kan ada di raja waktu itu, dan dia karena dia melakukan selalu pekerjaannya dengan baik, maka dibawa dia ke dekat situ. Nah, kalau kita mau kita juga diangkat seperti itu, mulailah saat ini jadilah orang yang dapat dipercaya, jadilah orang yang bertanggung jawab ya. Oke, baik. Kita sudah hampir 7:30, kita akhiri saraba kita. Kayaknya makanan kita sudah banyak, kenyang, full ya. Ada lagi yang belum ngomong? Siapa mau ngomong lagi? Siapa tuh terakhir? Oh Paldo, kamu mau ngomong juga Paldo? Oke, silakan. Masih sedikit. 5 kata ya. Sedikit. Nah, gimana? Sementara tidur kata dia langsung dibisiki oleh Roh Kudus. Gitu. Satu yang saya ambil dari poin pembacaan kita pada pagi hari ini, betapa pentingnya kita saling berdoa sama-sama, saling mendoakan, tidak egois dalam berdoa. Mungkin saja seperti apa yang saya tadi baca dalam ayat 5-11, betapa bersyukurnya Tuhan bilang kalau orang pun yang seperti jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan akan kumpulkan, begitu. Seringkali mungkin kita bilang, Tuhan saya ini tidak layak berdoa, saya ini orang yang jahat, mungkin maksudnya pernah saya berpikir seperti itu, tetapi pada pagi hari ini diingatkan bahwa Tuhan akan memilih kita. Jangan pernah berpikir bahwa saya tidak layak untuk berdoa, tetapi pagi hari ini kita belajar bersama-sama bahwa kita ini sudah dipilih oleh Tuhan. Bersyukur Tuhan pilih kita dari sekian banyak orang, Tuhan tempatkan kita sampai di tahap ini. Itu suatu keuntungan bagi setiap kita, bahwa bersyukur kita punya Tuhan yang dahsyat, bersyukur kita punya Tuhan yang hebat, yang memilih kita untuk ada sampai saat ini. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saya tidak layak Tuhan untuk berdoa, tetapi pagi hari ini mari sama-sama kita belajar bahwa kita harus saling mendoakan orang lain, tidak egois dengan diri kita. Kita lihat dari Nehemia, dia berdoa untuk bangsanya yang begitu besar, dan sesuatu yang dahsyat Tuhan kerjakan dalam bangsa itu. Terima kasih. Amin, amin, amin. Oke, kita bangkit berdiri semuanya. Terima kasih buat closing statement dari Rival. C. Tanyakan pujian. Bapa kau mendengar seruan hatiku, katakan tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu lewat lembah gelap. Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi,
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Kami ucap syukur Tuhan karena saat kami berdoa kami merasakan ketenangan di dalam hati kami, karena damai sejahtera dari Allah setiap kami berdoa turun ke atas kami, dan kami tahu damai sejahtera yang dari Allah tidak terpengaruh oleh keadaan kami, tidak terpengaruh oleh sekitar kami, karena itu datangnya dari surga. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Pagi hari ini kami belajar banyak mengenai bagaimana kami harus berdoa, bagaimana kami harus hidup di marketplace di mana Tuhan menempatkan kami. Kami tahu kami tidak bisa sendirian Tuhan. Kami selalu membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Kami selalu membutuhkan hikmat yang dari Tuhan. Sehingga pada saat kami hidup di dalam marketplace, kami berbeda dari yang lainnya. Kami tidak sama seperti dunia ini. Kami serahkan juga pagi hari ini Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin pagi hari ini tidak dapat hadir bersama-sama kami yang karena kelemahan tubuh. Ya, kami berdoa juga Tuhan Yesus ya, buat rekan-rekan kami Bu Merlin, buat Ella yang saat ini sedang terbaring sakit. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, tolong sembuhkan. Kesembuhan datang dari Tuhan. Tuhan tolong jamah pagi hari ini yang mungkin mereka menyaksikan siaran ulang. Tuhan tolong biar kesembuhan terjadi pada mereka pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan juga Tuhan Yesus seluruh aktivitas kami pagi hari ini, kami yang hadir ataupun teman-teman kami yang menyaksikan aktivitas mereka. Tuhan sertai, tutup bungkus, jaga lindungi. Buat apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka berhasil. Buat apapun yang mereka pikirkan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga itu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus pelayanan kami semua di tempat ini yang besok akan melayani. Kami mau mempersiapkan hati kami mau mempersiapkan jiwa kami, spiritual kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan bisa melayani Raja dan segala Raja dengan segala persiapan yang kami punya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, karena kami yakin Tuhan darah-Mu, pengorbanan-Mu sanggup memulihkan kami. Saat kami mengaku di hadapan-Mu, saat kami mengakui kesalahan kami, pemulihan dari Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Ini yang menjadi doa kami pagi hari ini, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Asel, oh iya, Asel. Asel, iya, Asel.